Hudib adalah dimensi ruang dan waktu untuk melakukan proses pendidikan dan pembelajaran bagi setiap insan yang beriman. Maka dalam hudibnya hadirin yang dimuliakan Allah, senantiasa gedanyo geyo sabe-sabe untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila gedanyo luput daripada hal yang demikian, apabila gedanyo luput daripada meningkatkan apa yang sudah Allah perintahkan, maka jadilah gedanyo urang-urang yang rugo di antara sekalian urang-urang yang rugo. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusianya dalam keadaan rugo. Rugo sabi-sabi dalam keadaan rugo. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Maka iman dan amal soleh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam ayat Al-Quran sering kita mendapatkan alladzi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalimat amanu dengan amilus solihat selalu Allah sandingkan, selalu Allah gabungkan. Kenapa Allah sering menggabungkan amanu dengan amal soleh? Karena iman ini adalah merupakan abstrak dalam kehidupan manusia. Imannya adalah merupakan tertanam dalam jiwa manusia. Maka untuk mengimplementasikan imannya, untuk merealisasikan imannya dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik yang gedanyo lakukan di dalam dunia, untuk mencerminkan bahawa gedanyo adalah orang-orang yang beriman hadirin yang dimuliakan Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang saling nasihat menasihati, tolong menolong dalam kebenaran, saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Maka nasihat menasihati, bi nasihat mendapatkan nasihat hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk daripada implementasi keimanan, implementasi daripada amal soleh yang kita dapatkan. Gedanyo sering kita dapatkan nasihat daripada gure-gure gedanyo, yang nasihatnya akan bermanfaat bagi jiwa gedanyo, yang dengan manfaatnya gedanyo akan merubah perilaku gedanyo. Kemudian gure-gure gedanyo mendapatkan nasihat daripada gure-gure yang lambung, sampai dengan para sahabat mendapatkan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sendiri juga mendapatkan nasihat dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat Jibril. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril. Kemudian nasihat tersebut Rasulullah nasihati lagi kepada para sahabatnya. Rasulullah pun bersabda, Rasulullah pun berkata, wahai sahabatku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan satu nasihat yang sangat bermanfaat dari malaikat Jibril, yang hari ini nasihat itu aku berikan lagi kepada engkau wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Penekil malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika memberikan nasihatnya, ya Muhammad, ya Rasulullah, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau di dalam dunia ini sesukamu. Hudiblah gata di dalam dunianya galak-galak gata. Lagi kehendak hati gata apa yang kena pubut, kena hudiblah lagi galak-galak gata. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat wahai Muhammad, bahawa gedanyo akan mati, bahawa gedanyo akan kembali kepada Allah, bahawa gedanyo singgah akan tawa ba Allah. Maka hudib gata di dalam dunianya galak-galak gata. Hudib gata di dalam dunianya apa yang ingin gata pubut, apa yang ingin getanyo cita-citakan, bebas terserah getanyo hadirin yang dirahmati Allah. Aish masyita, hudib bebas di dalam dunia, hudib galak-galak getanyo di dalam dunia. Cita-cita getanyo ingin menjadi orang kaya, getanyo ingin tak pegatnyo, ingin tak pubut je, bebas di dalam dunia. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Getanyo singgah mandum akan mati, getanyo singgah mandum akan tawa ba Allah. Yang tak miliki le getanyo amanah Allah, getanyo sendiri milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan esok kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Mereka meyakini bahwa diri mereka milik Allah, harta mereka milik Allah, jabatan mereka milik Allah, semuanya titipan Allah. Sudah mengakui bahwa semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka tidak ada perlu yang gedanya sombongkan di dalam dunia ini. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah engkau memalingkan wajahmu kepada manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan angkuh dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla muhtadin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya. Maka penyebab sombong bak manusia na padum-padum perkara. Yang pertama, bak manusia hidup sombong bak kecantikan dan ketampanan rupanya. Ketika manusianya rupa lagak Nabi ila Allah, tubuh cantik Nabi ila Allah, memang manusianya lebih sempurna Allah ciptakan daripada makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia itu dengan sebagus-bagus bentuk dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Malaikat Allah ciptakan, Allah berikan akal, hana Allah berikan nafsu. Binatang Allah ciptakan, Allah berikan nafsu, tidak Allah berikan akal. Tapi manusia Allah ciptakan, Allah berikan akal, Allah berikan nafsu. Lengkap sudah Allah berikan kepada manusia. Tampan, cantik, rupawan Allah berikan kepada manusia. Tapi jangan pernah sekali-kali hadirin yang dimuliakan Allah, gedanya menggunakan ketampanan gedanya, kelengkapan tubuh gedanya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup sombong yang pertama adalah pada ketampanan dan kecantikan tubuh gedanya, sehingga sombonglah hebat tubuh gedanya, sehingga gedanya dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab sombong yang kedua bak manusia adalah pada harta yang mereka miliki. Ketika gedanya kakaya na harta bacut Nabi Allah, ketika Allah na menyinggahkan sedikit amanah hartanya kepada gedanya, terkadang itu rasa tekabur dan sombong pada diri gedanya. Banna harta ban kaya bacut kahan takalele urang gafir, ban kakaya bacut kahan takalele fakir miskin gen anak yatim, menyombongkan diri dengan harta yang kana, memamerkan dengan harta yang kana. Awas, hati-hati, penyebab kekayaan harta gedanya menjadi biang karena Allah menyombongkan, karena gedanya menyombongkan diri kepada Allah, Allah mendurhakakan kehidupan gedanya. Le urang-urang terdahulu yang Allah hancur karena sombong. Penyebab sombong daripada harta sebagai contoh adalah Qarun. Orang yang cukup kaya, orang yang cukup hebat, orang yang cukup memiliki harta begitu banyak. Tapi karena Qarun tidak mau mengeluarkan zakat, Qarun tidak mau bersedekah, Qarun hanitim juga kepada fakir miskin dan anak yatim, pada akhirnya Allah menghancurkan, meluluh lantahkan istana Qarun. Gebancur oleh Allah, ditanam Qarun mati dengan harta-harta gara-gara sombong dengan hartanya. Sa'labah jamun urang gasin, hana harta, hana siapa-siapa. Nelake Rasulullah menjadi urang kaya. Ketika Sa'labah jid ke urang kaya, nepegah le Rasulullah menunaikan zakat ngan sabuh kewajiban. Akan tetapi Sa'labah membangkang. Dikeun le Sa'labah, menya Allah sayang kepada urang gasin, pakan han gepe kaya, pakan mesti gelake jaket balun. Suara Sa'labah sombong, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada akhirnya Allah menghinakan kembali Sa'labah. Sa'labah dimurkakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadinya penyebab sombong yang kedua adalah sombong dengan harta. Kemudian yang kedua, sombong pada manusia adalah sombong dengan jabatan, pangkat, kedudukan yang ada. Ini juga menjadi salah satu penyebab manusia sombong, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pangkat jabatan yang gedanya pangku, pangkat jabatan yang gedanya miliki, maka gedanya memandang orang lain hina, memandang orang lain tidak berharga. Hati-hati, bisa menjadi biang kenapa gedanya menjadi orang-orang yang sombong. Qarun, orang yang memiliki pangkat jabatan cukup haya pada masanya. Fir'aun, orang yang memiliki sebuah kekuasaan yang cukup hebat. Tapi Allah matikan dia. Allah matikan Fir'aun dalam keadaan hina. Namrud,
Orang haya memiliki pasukan yang begitu banyak. So yang pakat meperang dengan Namrud mati di pohli tentera Namrud. Sehingga seolah-olah hana soek lawan tentera Namrud pakat meperang dengan malaikat-malaikat Allah. Maka Allah hanya mengirimkan nyamuk-nyamuk kecil saja. Ngan nyamuk mati pasukan Namrud. Sabuh nyamuk ditamang dalam hidung bersarang dalam ulai Namrud selama bertuh-tuh. Bertuh-tuh Allah aniaya hudib Namrud. Bertuh-tuh payah dikeke oleh sampai mati dalam keadaan teraniaya. Kenapa? Karena memiliki pangkat jabatan tetapi mereka sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, penyebab sombong adalah karena ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka miliki. Ketika kita nak ilmu agama, ketika kita nak ilmu dunia, ketika kita nak ilmu sesuatu yang urang lain hana didepe, kita nak depe secret dua krek ayat, maka ketika nak urang lain yang melaksanakan hal demikian, kata pegah lain segala sesuatu. Getanyo nak depe tentang ilmu yang membelang, bana urang buat salah, kata tegur lagi getanyo dengan menganiaya ataupun tak mendiskriminalisasi urang lain. Getanyo nak ilmu pemerintahan, perkantoran, maka dengan ilmunya seolah-olah getanyo lebih tahu dan urang lain hana lebih tahu. Hati-hati, hal yang sangat terselubung dan tersembunyi. Sombong karena ilmu dapat menjadikan getanyo urang-urang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka sudah mengetahui bahawa hidupnya adalah merupakan kembali getanyo kepada Allah. Apa yang getanyo miliki akan gecok pulang oleh Allah, maka tidak ada yang perlu getanyo sombongkan dalam dunianya. Ini nasihat yang pertama malaikat Jibril kepada Rasulullah, aish masyita fa innaka mayyitun. Hudip galak-galak gata ya Muhammad di dalam dunia, tapi ingat singgah gata akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kedua malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Amalkan segala perbuatan, lakukan pebut yang kena gedanyo pebut di dalam dunianya, galak-galak gedanyo bebas. Gedanyo kena ibadat, gedanyo kena kerja, gedanyo kena pebut yang galak gedanyo di dalam dunia. Wa'mal ma syi'ta. Pebut yang galak gedanyo. Fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, semua perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia akan dihisab, dipertanggungjawabkan, diberikan balasan oleh Allah di yaumil qiyamah. Maka puput amalan yang gad-gad. Barang siapa mengerjakan amalan yang baik, maka amalan dan yang pahala yang gad pula yang Allah berikan kepada gedanya. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan keburukan, maka niscaya siksa yang Allah berikan kepada gedanyo di uruk kiamat kelak. Maka lebih-lebih hadirin yang dimuliakan Allah, gedanyo akan memasuki bulan Muharram, bulan yang dengan penuh dengan kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Geyu gedanyo berpuasa dan lebih-lebih geyu gedanyo memperbanyak istighfar di bulan Muharram. Karena bulan Muharram adalah bulan yang Allah letak segala sesuatu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah ketika diturunkan dari syurga ke dalam dunia ini. Maka lantas Nabi Adam pun bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kamu akan membedalim diri kamu ya Allah. Wa illam taghfir lana, apabila ya Allah drone hanana berampun kamu, wa tarhamna hana nabi rahmat kepada kamu, lanakunanna minal khasirin. Nalah kamu nya urung-urung yang rugo ya Allah. Istighfar Nabi Adam ketika Adam diturunkan ke dalam dunia dari syurga di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihi salam diuat le ungkut nun, maka beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim alaihi salam gedet dalam api yang sehingga hana tutup. Nabi Nuh alaihi salam selamat dengan bahteranya dalam banjir yang besar. Dan kisah-kisah yang lain hadirin yang dimuliakan Allah, dan nyo terjadi pada bulan Muharram. Maka geyu gedanyo bak bulan Muharram istighfar, tuntut laki ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim.
Makanya nasihat kedua hadirin yang dimuliakan Allah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Puput pu yang galak getanyo di dalam dunia, maka segala sesuatu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh. Wahai Muhammad, cintailah siapa saja, cintailah apa saja, siapa saja yang hendak engkau cintai di dalam dunia ini, fa innaka mafarikuh. Tapi ingat, suatu saat getanyo akan dipisahkan dengan sesuatu yang getanyo cintai, dan Allah akan memisahkan getanyo dengan orang yang paling getanyo cintai di dalam dunianya. Kesempatan siat getanyo tahudep dalam dunia dengan orang tercinta. Orang syik getanyo kadang matangna nabi udep dengan getanyo uranyo. Anak getanyo sajan getanyo uranyo. Inang getanyo matangna sajan uranyo getanyo. Cintailah mereka dengan setulus hati. Kelak ketika Allah singgah mengambil kembali, Allah akan memisahkan getanyo dengan orang-orang yang tercinta. Roh matangna nyawang uranyo siat dengan urang-urang tersayang, dengan gure getanyo, dengan urang syik getanyo. Cintailah mereka, karena baje yang getanyo pakai uranyo hadirin yang dimuliakan Allah. Jabatan yang nabak diri getanyo uranyo hadirin yang dimuliakan Allah. Hana lain adalah merupakan perjuangan iruh urang syik getanyo, perjuangan ia mata mak dengan ayah getanyo, perjuangan darah ibu dan ayah getanyo. Maka jangan sekali-kali getanyo menyombongkan diri, membusungkan dada di depan kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi, diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, ibu kita yang sudah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan sudah menyapihnya dalam keadaan 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku kata Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu kata Allah. Ilayyal masir, hanya kepadaku engkau itu akan kembali. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, leaboh nasihatnya Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Leaboh nasihatnya sampai terus bak getanyo uranyo hadirin yang dimuliakan Allah. Maka sebagai kesimpulan yang pertama, ish masyita fa innaka mayyitun. Hudib di dalam dunia nyo jid galak-galak getanyo, tapi ibu tak ingat bahawa getanyo singgah akan tahu Allah. Wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Puputlah amalan di dalam dunia nyo galak-galak getanyo, tapi getanyo singgah akan diberikan balasan sesuai dengan bud yang getanyo puput di dalam dunia. Wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh, dan cintailah orang-orang yang getanyo cintai di dalam dunia, sesuatu yang ingin getanyo cintai di dalam dunia. Tapi ingat, suatu saat getanyo akan Allah pisahkan daripada orang-orang yang tercinta, daripada orang-orang yang getanyo sayang di dalam dunianya. Hana cinta yang abadi, hana cinta yang hakiki di dalam dunia, melainkan cinta seorang hamba kepada Rabbul Izzati, melainkan cinta getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi nasihat kepada pribadi ulun tuan, menjadi nasihat kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.